Halo engineers lovers and halo bikers dan halo semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mr. Engineering Channel. Lama gak upload, kembali lagi di gak oprek-oprek untuk sekarang ya. Dan salam belar-belar untuk seluruh pengguna CB dan pengguna motor herek gedek dan semacamnya. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi tips ya buat teman-teman. Tepatnya yo intinya apa ya, berbagi tips lah. Tips ini khususnya untuk pengguna motor stroke up, bore up dan juga pecinta engine ngadeg ya, engine pirang derajat itu. Pokoknya stand engine, stand gak stand, slip gak slip lah, pokoknya gak terlalu ngadeg, gak berdiri ya. Nah, khususnya untuk motor stroke up dan bore up. Nah, tips-tipsnya gimana sih? Nah, kebetulan ini di belakang emang motornya motor CB cilik banter. Nah, pasti kan ditanya sama temen, gimana sih tips-tipsnya untuk merawat motor-motor seperti itu biar gak gampang jebol. Biasanya kan dialami seperti itu ya, kadang sebulan belum setahun udah turun mesin, belum setahun sebulan ya turun 4 kali gitu. Ini piye wong didukne dunggahne diresiki maksudnya. Tapi kan ada ya, pernah nggak teman-teman ngalami 1 bulan turun 1 kali atau 2 kali? Nah, kalau pernah tulis di kolom komentar gejalanya apa masalahnya apa mek ngeresik itu, apa ganti uli terus didukne diunggahne maneh. Tulis di kolom komentar ya, tak anteni ya. Engko tak analisa apa kira-kira. Nah, kebetulan seperti yang ini kan apa iki ya, CB Batako iki ya, jenenge CB Batako dengan stroke up 76 ya. Ini sekarang kan sekaligus saya test drive ya. Test ride, nanti sekaligus test ride. Nah, gimana sih cara merawatnya? Nah, pengen tahu, simak videonya sampai habis. Terima kasih masih stay di Mr. Engineering Channel. Nah, untuk tips yang pertama yaitu tentang oli. Itu yang perlu diperhatikan, the most significant about the oil. Yang paling penting di dalam motor stroke up. Jadi gak hanya stroke up saja ya, tapi untuk motor, semua motor ya emang yang paling penting oli. Nah, tapi di sini saya garis bawahi tipsnya untuk masalah oli itu gimana sih? Nah, karena ini stroke up, bore up, kapasitas cc kan udah sudah melebihi dari standar, udah semakin besar. Maka disitulah peran penting oli, ataupun juga mengupgrade, bukan upgrade ya, kapasitas oli ini juga ditambahin. Yang semula 1 liter ya bisa ditambah dengan 1,1 ditambah itu menjadi 1,1 liter punjul 100, ataupun juga 1 liter punjul 200 tidak apa-apa. Tapi nek kakean apa efeknya sih? Kalau kebanyakan oli itu ya digas ya, jangan terlalu banyak juga ya. Nah, itu untuk yang pertama. Tapi sebelum oli itu, pas waktu pembongkaran itu perlu dicek seluruh sirkulasi oli itu apakah sudah aman, mulai dari pompa olinya, terus yang kedua itu jalurnya yang ke sini, yang ke askrek, terus yang ke transmisi, yang di bagian primernya, terus yang di bagian sekundernya juga, terus setelah itu yang di bagian askreknya, seperti yang di video saya di Instagram itu, yang sirkulasi askrek itu yang paling penting juga. Kadang kenapa gampang ceket, kadang gak diperhatikan askrek, ujuk-ujuk ya tuku, ataupun juga terus gak diperhatikan bahwa lubang sirkulasi oli yang lewat sini nih. Nah, dari pompa oli masuk ke sini, terus masuk ke rotor oli, terus ke askrek, itu kan kadang buat nyemprot ke stangnya dan juga ke bagian piston bagian bawahnya, itu kan nggak diperhatikan. Nah, coba bisa cek di Instagram, disebul loh, rokokan udut sih, nek poso ya ojo terus disebul sampai beluk. Itu yang paling penting, itu sirkulasi oli. Setelah itu di bagian sini selesai, sirkulasi oli yang naik ke atas. Nah, sini juga diperhatikan semuanya. Kadang dikei lem sampai nyiprat gitu. Nek nyiprat ya kena bau sunduknya perang ya gak munggah oline.
makanya terjadi pembeledosan kadang di bagian bloknya itu sampai muncrat. Itu juga perlu diperhatikan. Di bagian sini juga bagian headnya itu sirkulasi olinya juga diperhatikan. Masih seputar oli. Terus yang selanjutnya itu skala atau skala pergantian oli, pergantian waktunya atau yang intervalnya 2000 km ganti oli ya, itu bisa diturunin jadi 1500 ataupun 1000, setiap 1000 km ataupun 1500 km ya diganti lah, paling tidak seperti itu. Jadi kalau terlalu lama, karena kan ngerti dewe ya, cc semakin besar otomatis kan suhu mesin akan semakin meningkat. Nah, dibutuhkanlah juga oli, kekentalan oli juga ya jangan terlalu kental. Jadi malah kalau bisa ya lebih diturunin kekentalannya itu, ya saya nggak nyebut merek loh ya, kekentalannya itu diturunin. Yang semula kental banget ya lebih encer sedikit untuk biar lebih enak, Nah, kalau udah encer otomatis akan lebih cepat pula pergantian olinya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu, karena untuk motor stroke up itu kan nggak mungkin loh ya pakai stud kamrat otomatis, jarang. Apalagi untuk CB nggak mungkin udah pakai stud kamrat otomatis. Nah, dibutuhkanlah juga ataupun sering-sering ngecek lah ketika bunyi kemrecek ataupun trecek-cek, wis pokoknya munine ndak enak wayang ngencengi rantai kamrat. Iya toh. Di sini itu juga perlu diperhatikan. Kalau udah paling gak jika waktu kalau touring ataupun juga buat herek-herekan, nyoret-nyoret, nyores, intinya jalan-jalan kan, guys, sentek-sentekan juga perlu diperhatikan. Oke ya, intinya muni kemeracak. Terus setelah itu kalau udah jangka waktu paling gak ya, saya nggak bisa menentukan waktunya, itu tergantung si numpak ya. Setelan klep, kalau udah bunyi meracak itu paling gak sering-sering ngecek juga. Jangan sering-sering ngecek ya, intinya muni nggak enak itu setelan klep yang ngono. Jadi seperti itu untuk tipsnya. Untuk selanjutnya yaitu bahan bakar ya. Karena gak mungkin kalau udah stroke up bore up rasio kompresinya tetap pasti dinaikin sama mekaniknya. Nggak tahu siapa mekanik gue. Kalau saya tuh paling tidak ya 11 lah, rata-rata 11. Ya untuk bahan bakar yo mosok tukokne premium gak isin karo tangki ning. Engko malah tayangan kabeh. Engko retak apa bocor guru-guru tukokne premium. Bukan nyelekne premium ya ora. Ya paling tidak yang menyimbangi. Ngimbangi, Mas. Kadang ada pertanyaan, kenapa ya, Mas? Kok punya saya itu kok kalau atasnya itu kok ngerak apa? Horek, Mas. Kerak. Ya rasio kompresinya ternyata ketemu 11 ataupun 12. Diisinya premium. Oh, ya ngono. Ya paling tidak ngimbangin yo. Ya nek gak, maksudnya kalau gak imbang, gak pengen wah larang, Mas. Ngimbangin yo duk nih kompresine. Dilokan lagi. Wow, kurang banter, Mas. Standar nomane PD duk nih. Dol tuku metik. Dealer. Biasanya seperti itu untuk tips masalah di bahan bakar. Terus itu ya, satu lagi apa ya, sekaligus menjawab pertanyaan, Mas, kok kenapa sih kok gampang jebol ataupun brodol? Nah, ini yang paling penting lagi ya buat teman-teman. Saya akan jawab video di sini. Apa sih kok tiba-tiba bisa jebol, tiba-tiba kok muni nggak enak ataupun juga kasar? Nah, poin-poin pentingnya itu yang pertama tergantung sing ngerakit. Ya. Sing ngerakit itu kembali ke mekaniknya. Tingkat kepresisiannya itu bagaimana? Kan wis tak ulang, wis tak kandhani ya. Wis tak ulangi bolak-balik. Kepresisian itu jauh lebih penting daripada mikir DE to. Jauh lebih jauh lebih penting itu kesehatan selain kepresisian. Kepresisian itu enggak terlalu penting jika gak sehat. Maka dari itu presisi memang penting. Jauh lebih penting itu kesehatan. Nek wis sehat lagi iso presisi, ngono. Nah, itu kembali ke mekaniknya. Setelah itu kembali ke part.
merek. Ya, stroke up tinggi tapi mereknya Cingcingpo. Apa sing ya mohon maaf ya rada menengah ke bawah. Ya kurang awet to, Mas. Jere rego nggo rupa, ya ora? Rego nggo rupa, semakin mahal ya semakin awet. Jika diimbangi dengan mekaniknya, dengan tingkat kepresiannya seperti itu. Kalau masalah jebolnya itu semua ada ukuran. Gak iso asal-asalan, Mas. Angger alah, Kak, jangan sering pakai ilmu jare. Wah, jare koncoku nek seker ngene gedhi apik. Ilmu jarenya diminimalisir, diganti ilmu kepresisian. Ilmu perhitungan. Ono perhitungane kabeh, Mas, ono wetone. Nah, jadi seperti itu untuk perawatan. Semua part saling mendukung. Gak part-partnya yo. Gak mereknya tok, mesinnya, rasio kompresi, karburatornya juga saling melengkapi padha karo DE ngono. DE ini gak saling melengkapi yo. Kayaknya sing bejat. Terus intinya seperti itu. Oh, apa maneh? Untuk perawatan ya emang perawatan khusus lah kok. Duwe CB rada apik, rada mening, rada banter iku perawatan khusus padha mbek sampean kabeh ku ya. Duwe bojo, duwe pacar sing rada mening, rada apik, hati-hati ku. Nek gak dijogo maksudnya tidak perawatan iso ucul. Rewel tinggal. Yuk, sekarang saya akan test ride. Tak jajal sih. Sekaligus test ride ya habis ini. Tapi saya gak wani banter ya. Mergo iki dilukas riyo ya. Apa mau tiba, pokoknya safety riding lah. Wes ora usah aneh, aku duduk joki lho ale. Yuk. Sorry, Mas. Tes ride dulu, tak ambil kameranya. Oke lor, jajal ya. Aku tak alon-alon aja. Waduh, remnya ora patek pakem lur. Sampai kene lur. Remnya nggak pakem. Dawani lor aku lor. Wes aku gak wani banter-banter lur. Wes cukup kayak gini saja. Alon-alon pokok kelakon. Duduk jokine, kok jokine dhewe gak mlebu soalé wong. Lur.
wes intinya kayak gitu. Test ride rawani banter-banter aku selak riyo. Nanti aku udah mau hari raya nanti apa remnya enggak pakai pakam. Nah ini untuk tips yang terakhir ya, tips yang terakhir untuk teman-teman kalau udah motor stroke up bore up, masalah bodi ya, bodi itu harus bener-bener kenceng, senter kabeh ya. Jangan sampai uglik-uglik karena is motornya banter mosok bodinya peyok kan. Kok ngejer aku ya. Nah terus selanjutnya itu masalah pengereman, rem depan belakang harus pakem ya. Usahakan pakem, entah cakram apa non apa pakai brake shoes juga popo, yang penting pakem ya. Nah, untuk selanjutnya untuk yang terakhir itu tetap safety riding dan bacalah doa sebelum berkendara. Terima kasih, semoga membantu teman-teman dan salam belar-belar, salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.